Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang konsep klasifikasi. Nah, sebelum kalian memasuki materi selanjutnya, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 43. Nah, di situ adalah pengklasifikasian makhluk hidup. Tetapi di sini kita sebelumnya masuk ke konsepnya dulu. Apa itu klasifikasi? Nah, pengertian klasifikasi ya. Apa toh? Kenapa toh makhluk hidup harus diklasifikasikan? Klasifikasi yaitu proses pengelompokan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Nah, di sini ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan ilmu taksonomi. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat yang mudah untuk diamati serta melalui hubungan kekerabatan. Berarti klasifikasi ini atau penggolongan ini berdasarkan ciri-cirinya, kesamaan ciri ataupun sifat yang mudah kita amati. Nah, di sini ada tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Maksudnya kekerabatan itu tingkat kekeluargaan atau tingkat family yang dekat. Kemudian yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Apakah makhluk hidup bermanfaat untuk manusia atau tidak? Merugikan atau menguntungkan? Ya, bisa dimakan atau tidak bisa dimakan. Kemudian yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup itu. Makhluk hidup dikelompokkan ke dalam tingkatan-tingkatan kelompok yang dinamakan dengan takson. Selanjutnya, penyusunan takson didasarkan persamaannya. Persamaan ciri-ciri umum menuju ciri-ciri yang khusus. Berarti ciri-ciri yang luas disimpulkan menjadi ciri-ciri yang mendekati atau dikhususkan. Kemudian yang selanjutnya, semakin tinggi tingkat taksonnya, maka semakin sedikit persamaan ciri-cirinya dan juga sebaliknya. Ini ada urutan tingkatan takson pada makhluk hidup. Nah, kalian bisa melihat di buku kalian di buku paket halaman 49. Nah, di sini ini Bu Guru lebih jelaskan lagi. Di sini ada hewan dan tumbuhan. Nanti urutan tingkat taksonnya namanya berbeda, hanya kerajaannya saja, ya, dan keluarga besarnya. Nah, kalau pada buku paket kalian ada bahasa Latin dan bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggrisnya, ya. Nah, di sini kalau di dalam dunia biologi yang digunakan itu adalah bahasa Latin. Bahasa Latin dalam dunia IPA. Nah, di sini ada yang pertama, ada tingkatan takson. Ya, hewan dan tumbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu kerajaan. Sedangkan kalau bahasa Latinnya untuk hewan yaitu kingdom. Kingdom itu kerajaan. Sedangkan kalau tumbuhan adalah regnum. Ya, kerajaannya disebut dengan regnum. Kemudian yang kedua, keluarga besar. Kalau pada hewan itu filum. Ya, sedangkan kalau pada tumbuhan disebut dengan division atau divisi. Kemudian tingkat takson yang ketiga adalah kelas. Kalau pada hewan disebut dengan klasis, kalau tumbuhan juga sama klasis. Sampai bawah nanti sama semua ya. Kemudian bangsa. Bangsa kalau untuk hewan itu ordo, kalau tumbuhan juga ordo. Kemudian suku. Suku itu adalah familia. Ya, kalau hewan, tumbuhan juga sama familia. Marga. Marganya itu adalah hewan dan tumbuhan sama-sama namanya disebut dengan genus. Kemudian jenisnya. Jenis apa hewan tersebut dan tumbuhan tersebut disebut dengan spesies. Spesies tumbuhan apa? Spesies hewan apa? Ya, itu ya. Nanti bisa kalian baca di buku paket kalian juga. Pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Nah, di sini pemberian nama menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Aturannya sebagai berikut. Penamaan spesies terdiri atas dua kata. Yang pertama, kata pertama menunjukkan genusnya. Ya, berarti marganya atau genusnya atau keluarganya.
Kemudian kata yang kedua menunjukkan spesiesnya. Dia termasuk spesies apa? Ya, termasuk golongan apa? Kemudian selanjutnya kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua huruf kecil. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa ilmiah dengan dicetak miring atau di garis bawah. Di garis bawah ya. Contoh pada jeruk keprok. Nah, kalau di sini kan tumbuhan, berarti kingdomnya atau bukan kingdom ya, atau kerajaannya, yaitu kalau pada tumbuhan regnum. Regnum itu adalah dia plantae. Plantae itu dunia tumbuh-tumbuhan atau kerajaan tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian division. Divisinya ini berhubung divisi itu pada dunia tumbuh-tumbuhan, ya divisinya adalah spermatopita. Ya, berarti dia melakukan penyerbukan. Ya, berarti bertemunya serbuk sari dan kepala putih. Kemudian klasis, kelasnya dikotiledon, maksudnya dikotiledon. Dikotiledon itu adalah berkeping 2. Ordo, ya, ordo bangsanya adalah Rutales. Kemudian familinya Rutaceae, genusnya adalah genus Citrus. Nah, ini jeruk. Kemudian spesiesnya Citrus nobilis. Berarti dia termasuk jeruk keprok. Jeruk itu ada banyak sekali. Nah, dia kalau di sini yang spesiesnya adalah jeruk keprok atau Citrus nobilis. Determinasi. Di sini adalah kunci determinasi. Kenapa harus dikunci determinasikan? Kita akan mengetahui ciri-ciri yang paling khusus lagi, paling mendetail. Ya, berarti di sini sudah mendetail. Kunci determinasi merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Ya. Nah, di sini kalian bisa melihat buku paket kalian di halaman 50. Nah, di halaman 50 ini ada yang disebut dengan kunci determinasi atau disebut dengan kunci dikotom. Kunci dikotomi. Ya, bagian dikotomi atau pteridopita pada pteridopita. Ya, berarti pada tumbuhan lumut-lumutan. Di sini ada 1A, 1B. Kenapa 1A, 1B? Misalkan pada tumbuhan lumut-lumutan, habitus bukan pohon. Yang 1B habitus pohon. Maksudnya kalau bukan pohon, berarti dia termasuk pada tumbuhan lumut-lumutan. Sedangkan kalau habitus pohon, dia termasuk tumbuhan biasa seperti mangga, rambutan, dan sebagainya. Kemudian kalau habitus pohon, bukan pohon dulu ya. Habitus bukan pohon untuk yang 1A, dia termasuk merambat atau memanjat. Maksudnya dia merambat atau memanjat. Kemudian dari merambat, letak sporangiumnya atau distrobilus. Ya, kemudian yang memanjat, letak sporangiumnya di sorus. Nah, dan selanjutnya, kalau habitus pohon, nah di sini ada daun majemuk atau daun tunggal. Kalau daun majemuk itu biasanya pada tanaman kelapa, ya. Kemudian ada tanaman mawar dan sebagainya. Kalau daun tunggal biasanya tak bercabang dan bebas. Bisa daun tunggal itu bisa jagung, rumput-rumputan dan sebagainya, ya. Kemudian masuk ke yang daun majemuk tadi. Di sini ada dikotom. Ya, 11A dikotom, kemudian tak bercabang. Kemudian sporangium berkumpul, menyirip, tak menyirip dan sebagainya. Nah, di sini berdasarkan golongan daun. Nah, daun berkarang. Misalnya daunnya, ya. Yang pertama 84A. A dan B. Rumput-rumputan atau herba, perdu atau pohon. Ya. Kemudian misalkan kalau rumput-rumputan masuknya 85, berarti kalian masuk ke nomor 85. 85A dan B. Tanaman air yang hidup tenggelam di dalam air, daun berbangun garis, bergigi halus dalam karang yang banyaknya 3 sampai 8. Disebut dengan tanaman hidra. Ya. Hydrocaritaceae. Kalau sampai sini, kalau sudah ada namanya yang terakhir ini berarti sudah selesai.
Sedangkan kalau misalkan tanaman tersebut tanaman darat, kemudian bangun daun tidak bergaris, berarti masih lanjut ke nomor 86. Berarti masuk 86 A dan B. Yang A, bunga dengan taji atau bunga tidak dengan tajinya. Kalau misalkan 84A berarti bunga dengan taji, berarti Balsaminaceae. Berarti sudah selesai. Kalau di nomor terakhir itu sudah ada sudah ada nama tumbuhannya, berarti sudah selesai. Tapi kalau di ujungnya masih ada, di ekornya kalau masih ada angka, misalkan 86B, berarti kita masuk ke nomor 87. Ya. Yang 87 A dan B, bunga dalam bakal atau bukit atau bulir pendek serupa bongkol. Nah, ini ada verbenaceae. Nah, berarti sudah selesai. Sedangkan 87B, bunga berduri sendiri atau dalam berkas tidak dalam bongkol atau bulir pendek. Ya. Ini itu nomor 12. Berarti sudah selesai, ada Scrofulariaceae. Nah, berarti sudah selesai ya sampai 87. Nah, kembali ke nomor 84. 84B. Perdu atau pohon. Nah, ini kan masih ada 88, berarti masuk nomor 88 ya, dan seterusnya. Nah, di sini masuk materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, tadi ya di buku paket kalian halaman 43. Dalam pengklasifikasian makhluk hidup dibagi menjadi 5. Ya, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada protista, kemudian ada monera, ada fungi, kemudian ada plantae, kemudian ada animalia. Nah, di sini kalian bisa buka buku paket kalian halaman 60. Ya, di sini ada kelompok makhluk hidup, ada 5 kelompok ya. Kelompok protista, monera, fungi, plantae, animalia. Apa toh protista itu? Apa toh monera? Apa toh fungi? Apa plantae dan animalia? Nah, selanjutnya adalah pembahasannya. Ada monera. Ciri-cirinya. Ciri-ciri monera yang pertama bersel satu. Ya, bersel satu. Kemudian ada inti selnya tidak memiliki selaput inti, disebut dengan prokariotik. Nah, berarti kalau prokariotik inti selnya tidak memiliki selaput inti. Ya, atau prokaryotik tidak memiliki selaput inti. Kemudian cara berkembangbiakannya. Cara berkembangbiakannya yang pertama ada membelah diri. Terus berkembang biak atau berkembang dengan membentuk spora. Nah, beberapa bersifat autotrof dan dapat bergerak atau berpindah tempat. Autotrof dan heterotrof ya. Kalau autotrof itu berarti dia bisa membuat makanan sendiri. Kalau bisa membuat makanan sendiri, berarti dia di dalamnya memiliki klorofil seperti tumbuhan. Klorofil itu berarti tempat pembentukan makanan. Kelompok monera. Nah, kelompok monera disebut dengan ada bakteri, ada cyanobacteria. Nah, pada bakteri memiliki bentuk berupa bulat. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk spiral. Spiral itu seperti kayak per, ya. Sebagian besar dapat bergerak dengan menggunakan flagellata. Contohnya seperti Escherichia coli. Nah, bakteri Escherichia coli ini biasanya kalau pada tubuh manusia terdapat pada usus. Ya, pada usus. Nah, di sini kalau fungsinya dia adalah untuk menguraikan makanan. Nah, tapi kalau jumlahnya Escherichia coli secara berlebihan dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan penyakit diare. Dan selanjutnya ada cyanobacteria, berupa ganggang biru, dapat berfotosintesis, berarti dia memiliki klorofil. Ada yang berupa satu sel, ada juga berkoloni. Contohnya
Anabaena azolae. Ya, di sini contohnya Anabaena. 2. Protista. Nah, protista kelompok yang memiliki inti yang diselubungi membran inti atau yang disebut dengan eukariotik. Berarti eukariotik adalah yang memiliki membran inti, ya. Ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Uniseluler dan multiseluler. Kalau uniseluler berarti memiliki satu sel. Kalau multiseluler memiliki banyak sel. Kalau uniseluler seperti bakteri bersel satu. Kalau multiseluler berarti sel banyak seperti manusia, hewan, tumbuhan. Ada yang protista sebagian ya. Dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada alga, protozoa, dan protista mirip jamur. Kemudian yang pertama ada alga. Memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan, mempunyai klorofil, ada pigmen, pigmen itu adalah zat warna, dan memiliki dinding sel. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada alga hijau yang pertama. Bahasa latinnya adalah chlorophyta. Alga hijau itu disebut dengan chlorophyta. Kemudian yang B, alga coklat atau Phaeophyceae, berarti warnanya dia coklat. Kemudian alga merah, Rhodophyceae. Kemudian alga pirang, Chrysophyceae, ya. Ini ada protozoa. Memiliki ciri mirip hewan, dapat bergerak bebas, tidak memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof. Ya. Berdasarkan alat geraknya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada rhizopoda. Nah, rhizo berarti dia kayak seperti kaki semu ya. Nah, ini rhizopoda. Kemudian ada flagellata, berarti dia bergerak dengan flagel. Ciliata. Nah, cilia, sporozoa. Ini ya, alat geraknya. Alat geraknya ada rhizopoda, ada flagellata, ada ciliata, dan sporozoa. Protista mirip jamur. Nah, ini hampir seperti mirip jamur atau fungi. Yang pertama, memiliki fase bergerak seperti amuba. Amuba itu bakteri, tetapi reproduksinya mirip jamur dan tidak berklorofil, berarti dia memiliki spora. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu jamur lendir dan jamur air. Kalau jamur lendir disebut dengan Mysomicota, bahasa latinnya Mysomicota. Kalau jamur air, Oomycota. Fungi. Nah, bahasa latinnya fungi atau yang disebut dengan jamur, dunia jamur. Ciri-cirinya, selnya eukariotik. Ya, tadi ada prokariotik dan eukariotik. Kemudian ada uniseluler dan multiseluler. Ada yang mikroskopis dan ada juga yang makroskopis. Uniseluler bersel 1 dan multiseluler bersel banyak. Kemudian tubuh tersusun atas benang-benang hifa, berarti tersusun atas benang-benang yang menyusun jadi satu. Tidak berklorofil, bersifat heterotrof. Kalau tidak berklorofil, berarti dia tidak dapat membuat makanan sendiri dalam tubuhnya, berarti dia menyerap makanan dari lingkungan. Heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian berkembang biak dengan menggunakan spora atau membentuk spora. 4 ada plantae. Plantae itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya berupa eukariotik. Memiliki klorofil, berarti dia dalam tubuhnya bisa membuat makanan sendiri. Memiliki struktur tubuh yang jelas berupa talus atau akar, batang, dan daun. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh angkut dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh berupa kelompok lumut. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh berupa tumbuhan paku dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Terakhir ada animalia, yaitu tumbuhan hewan. Ya, termasuk dunia hewan. Nah, dunia hewan ciri-cirinya berupa eukariotik. Ciri-cirinya berupa eukariotik. Kemudian tidak mempunyai dinding sel. Ya, bersifat multiseluler. Berarti
bersel banyak. Kalau bersel banyak berarti dapat kita amati dengan mata. Kemudian tidak memiliki klorofil karena kalau hewan dia memanfaatkan atau memakan makhluk hidup yang lain, misal makan tumbuhan atau makan hewan lain. Kemudian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang dan hewan bertulang belakang. Yang pertama ada avertebrata. A itu tidak vertebra. Vertebra itu berarti tulang belakang. Berarti kalau avertebrata yaitu hewan tidak bertulang belakang. Sedangkan kalau vertebrata, vertebra berarti tulang belakang, berarti dia memiliki tulang belakang. Ya, berarti kalau vertebrata memiliki tulang belakang. Di sini kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 80. Di situ dibahas tentang hewan avertebrata dan vertebrata. Ya, silakan kalian nanti mempelajarinya. Oke? Nah, di sini ada beberapa jenis hewan juga yang nanti dikelompokkan ya. Pengelompokan hewan di paket kalian halaman 85. Di situ ada hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 5 jenis hewan. Ya, 5 jenis hewan. Yang pertama ada Pisces. Pisces itu ikan. Kemudian ada Aves, itu burung. Kemudian ada amfibia, yaitu pada katak. Kemudian reptilia, berarti binatang melata seperti kadal, buaya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada mamalia, contohnya ada kucing. Kemudian ada sapi, ada kerbau, dan sebagainya. Itu ada 5 jenis hewan. Nanti bisa kalian pelajari ya, bisa kalian baca buku paket kalian halaman 85. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalian agar lebih paham lagi membaca buku paket ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.